Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Francis Wiransteni, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan. Baik teman-teman, hari ini saya ingin membuat video tentang ide dan peluang usaha dalam model bisnis kanvas. Ada 3 hal utama yang ingin kita bahas pada hari ini, yaitu tentang ide bisnis, peluang usaha, dan juga bisnis model kanvas itu sendiri. Baik, pertama saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih yang teman-teman ketahui tentang ide bisnis, peluang usaha, serta bisnis model kanvas? Nah, saya yakin sebagian besar dari teman-teman belum mengetahui apa itu ide bisnis, peluang usaha, serta bisnis model kanvas itu sendiri. Jadi hari ini saya ingin kita belajar bersama mengenai hal tersebut ya teman-teman. Baik, langsung saja ke topik yang pertama kita, itu ide bisnis. Pengertian ide bisnis merupakan gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan. Memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas untuk menjadi suatu peluang bisnis. Selanjutnya di sini ada bagaimana cara untuk menemukan ide bisnis sesuai minat kita. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai. Nah, jadi sebagai anak Polbangtan jurusan peternakan, yang sudah pastinya kita ketahui dan juga kita kuasai yaitu bidang peternakan, maupun itu sapi, kambing, dan ayam, maupun hal-hal lainnya. Jadi hal tersebut yang dapat memacu kita untuk memilih bisnis kita. Selanjutnya kita harus melakukan observasi, yaitu dengan cara mengamati sekitar kita. Misalnya saya ambil contoh saya dari Maumiran Tenggara Timur yang komoditas dominannya yaitu babi. Nah, dari situ saya harus belajar bagaimana marketnya, bagaimana cara membudidayanya. Nah, saya yakin kita semua harus tahu hal tersebut. Selanjutnya ada perluas jejaring. Selanjutnya yaitu mengikuti perkembangan zaman atau tren. Dan yang kelima yaitu melakukan riset bisnis dan produk. Baik, yang kedua yaitu peluang usaha. Pengertian secara umum, peluang usaha merupakan sebuah kondisi yang memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari bisnis sendiri dilakukan dengan usaha tertentu, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Jadi bisnis tersebut bisa dikembangkan, penjualannya semakin meningkat, reputasi semakin membaik, dan pada akhirnya keuntungan juga semakin meningkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli tentang peluang usaha itu sendiri, menurut KBBI, peluang usaha tertentu yang tersedia untuk seseorang atau individu untuk mengoperasikan ataupun membuat usaha di sebuah bisnis. Selanjutnya di sini menurut para ahli, yang pertama ada Thomas Wezirmers. Peluang usaha merupakan sebuah inovasi dan kegiatan kreatif yang diciptakan untuk mencapai sebuah pemecahan masalah dalam melihat kesempatan yang ada. Selanjutnya, menurut Arif F. Habdinata, peluang usaha merupakan resiko yang harus dihadapi oleh seseorang atau kelompok dalam mengelola berbagai hal berhubungan dengan finansial maupun keuangan. Selanjutnya, menurut Robin and Carters, keseluruhan proses yang melibatkan individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam penggunaan fasilitas tertentu guna menambah sebuah nilai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, selanjutnya di sini ada ciri-ciri peluang usaha. Ciri-ciri dari peluang usaha itu yang pertama mempunyai nilai jual, tidak termasuk bisnis musiman, dan dapat bertahan lama. Selanjutnya juga ada memberikan keuntungan yang menjanjikan, dapat berinovasi, dan resikonya dapat diatasi. Selanjutnya ide yang unik dan juga kreatif, bahan baku dan sumber daya yang tersedia, dan juga membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Nah, yang perlu kita tanamkan sebagai pebisnis yaitu bagaimana caranya kita untuk mengeluarkan modal yang sedikit tetapi menghasilkan keuntungan yang besar. Ini adalah mindset yang harus kita bangun mulai dari kita membangun bisnis tersebut. Selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas. Yang terakhir ya teman-teman. Yang pertama di sini, apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan dengan 9 blok model bisnis. Bisnis kanvas pertama kali
diciptakan oleh seorang entrepreneur asal Swiss yaitu Alexander Osterwalder pada tahun 2005 yang dibuat dalam framework sederhana. Yang selanjutnya di sini, apa sih fungsi dari bisnis model canvas itu? Bisnis model canvas ini sendiri berfungsi sebagai alat untuk memvisualisasikan rancangan atau blok bangunan yang diinginkan saat memulai bisnis, termasuk konsumen, target pasar, value proposition, ataupun keuangan. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen model bisnis canvas. Yang pertama itu target atau customer segment. Yang kedua ada proposisi, nilai konsumen atau value proposition. Yang ketiga saluran atau channel. Yang keempat hubungan konsumen atau customer relationship. Yang kelima sumber pendapatan atau revenue stream. Yang keenam kegiatan utama atau key activity. Yang ketujuh daya manusia atau mitra kerja. Yang kedelapan kerjasama. Yang kesembilan struktur biaya. Selanjutnya di sini ada gambaran dari bisnis canvas yang sudah saya buat. Yaitu yang pertama tentang target pasar. Ada di sini ada peternak babi, pasar hewan dan juga RPH khusus babi. Yang kedua proposisi nilai konsumen, itu harga terjangkau, bibit berkualitas dan juga bisa cash on delivery. Yang ketiga saluran atau channel, yaitu media sosial, sesama peternak babi dan juga keluarga. Yang keempat ada hubungan konsumen yang bisa kita lakukan dengan pendekatan media sosial satu sama lain lewat perantara orang ketiga dalam membantu mempromosikan barang kita. Yang kelima ada sumber pendapatan dari setiap ternak babi yang terjual, baik indukan, pejantan maupun bibit. Yang keenam yaitu kebijakan utama, pembibitan dan fatteningnya. Yang ketujuh sumber daya manusia atau mitra kerja pegawai jejaring bisnis, lahan dan juga kandang, ternak dan bibit. Yang kedelapan yaitu komunitas peternak, penyedia pakan dan juga penyedia bibit ternak. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu struktur biaya, fixed cost pendapatan atau laba kandang. Ada variable cost atau produk, biaya pemeliharaan, biaya obat-obatan dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat pagi. Tergila sama puding cinta